Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia dengan NIM 05353736. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktek 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu program manajemen restoran yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam presentasi ini juga saya menjelaskan struktur program, konsep OOP yang digunakan, alur kerja program, dan juga hasil output pada saat program dijalankan. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Baiklah, sesuai dengan konsep dari pertanyaan tugas 3, di sini terdapat 7 kelas. Yang pertama kelas menu item, yang kedua ada makanan, kemudian ada minuman, diskon, menu, pesanan, dan juga main Java. Di sini saya akan jelaskan di bagian yang pertama, yaitu kelas menu item. Pada kelas menu item ini, saya memiliki package dengan nama pemrograman desktop. Kemudian ada public abstract kelas menu item. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mendeklarasikan sebuah kelas bernama menu item, kemudian yang bersifat abstrak. Jadi kita nggak bikin objek new menu item, langsung kelas ini cuma jadi kerangka dasar untuk kelas turunannya seperti makanan, minuman, dan juga diskonnya. Nah, kemudian untuk private string, double, kemudian string juga. Ini fungsinya sebagai variabel nama, harga, dan juga kategori. Lalu public menu item. Nah, pada bagian ini merupakan konstruktor kelas saat kelas turunan memanggil. Baris ini yang menjalankan menginisialisasi 3 atribut dasar. Seperti itu. Kemudian ada public string get nama. Ini merupakan metode getter untuk nama. Jadi kita gunakan agar bagian lain program dapat dibaca namanya tanpa mengakses atributnya langsung. Seperti itu. Kemudian ada return nama, ya. Nah, return nama ini untuk mengembalikan nilai nama yang tersimpan. Seperti itu. Sama fungsinya juga untuk yang bagian public double get harga, get kategori juga. Kemudian ada public abstract string tampil menu. Itu fungsinya untuk metode abstrak. Tidak ada isi di sini. Jadi kelas turunannya harus mengimplementasikan metode ini. Tujuannya tiap jenis item kayak makanan, minuman, dan juga diskon punya tampilan yang berbeda. Seperti itu. Ada public string, ya. Untuk ini fungsinya untuk sebagai metode ubah data item jadi string yang friendly untuk ditulis ke file, serialisasi sederhana lah, seperti itu. Nah, kemudian ada protected string escape. Ini fungsinya untuk membantu untuk membersihkan teks sebelum disimpan, jadi protected supaya subclassnya juga bisa dipakai. Kemudian ada penutup, seperti itu. Selanjutnya kita ke kelas makanan. Di sini package program desktop, kemudian public class makanan extend menu item. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan kelas makanan yang mewarisi dari si menu item. Jadi makanan otomatis punya nama, harga, kategori, plus metode dari si menu itemnya, seperti itu. Kemudian ada public makanan, string nama, double harga, string jenis makanan. Ini merupakan konstruktor makanan saat kita buat new makanan, jadi baris ini yang dipanggil. Kemudian ada super nama harga makanan. Ini memanggil konstruktor menu item induk. Ini menggunakan set nama, harga, dan juga mengisi kategori otomatis menjadi makanan, seperti itu. Ada this jenis makanan sama dengan jenis makanan. Itu fungsinya untuk menyimpan info jenis makanan di atribut lokalnya. Terus ada public string jenis makanan. Ini fungsinya untuk getter jenis makanan dan juga mengembalikan nilai jenis makanannya. Public void jenis makanan, set jenis makanan ini fungsinya untuk sebagai setter untuk jenis makanannya. Ada this jenis makanan sama dengan jenis makanan, ini fungsinya untuk mengubah nilai jenis makanannya. Terus ada public string tampil menu, ini untuk mengimplementasikan tampil menu untuk makanan. Kemudian ada return string format, ini fungsinya untuk mengembalikan string agar rapi, contohnya seperti makanan, nasi goreng, berapa gitu ya, buat format 2 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, kemudian ada public string atau file string. Ini fungsinya untuk menambahkan file tambahan sebelum menulis ke file dan juga penutupnya. Langsung saja kita ke kelas minuman. Nah, untuk kelas minuman ini hampir sama ya seperti yang kelas makanan untuk penjelasannya. Kemudian kita ke kelas diskon. Di bagian kelas diskon ini ada public class diskon extend menu item. Ini fungsinya kelas diskon juga turunan dari si menu item. Jadi dipakai untuk mempresentasikan diskon yang bisa dipakai ke pesanan. Ada private, ya, double persenan diskonnya berapa ya. Jadi atribut untuk menyimpan persen diskonnya itu contohnya seperti 10%, 20%, seperti itu. Kemudian ada public diskon string nama. Ini fungsinya konstruktor diskon. Ada super nama. Ini fungsinya untuk memanggil konstruktor induknya. Persenan diskon kalau untuk penjelasan seluruhannya sih hampir sama ya alur programnya dengan si makanan dan minuman. Nah, kita lanjut ke menu.java. Di bagian sini masih sama package-nya pemrograman desktop. Pada bagian import Java IO ini fungsinya untuk mengimport kelas input output untuk dibaca atau dalam tulis filenya ya. Kemudian ada import Java util, fungsinya untuk mengimpor util termasuk array list dan juga lain-lainnya. Kemudian ada public class menu, ya, deklarasi menu yang bertugas sebagai mengelola daftar menunya nanti. Private array, ini fungsinya untuk variabel yang menampung semua menu item
item, public menu, daftar menu ya, tambah menu. Ini fungsinya untuk sebagai metode untuk menambahkan item daftar menu. Kemudian public array list, ini fungsinya untuk sebagai getter untuk mengakses list, misalnya untuk testing atau operasi lain. Ada return daftar menu, fungsinya untuk mengembalikan reference dari si listnya tadi. Ada public static void tampil menu, ini merupakan metode dari tampil menu ya. Kemudian ada if daftar menu, ini fungsinya untuk mengecek apakah listnya kosong apa ada gitu kan. Kemudian ada system out println daftar menunya untuk menampilkan si daftar menunya ya. Kemudian ada public menu item get item, ini merupakan metode untuk menampilkan item berdasarkan nomor berapa gitu ya di versi finalnya nanti. Kemudian ada throw ya, new menu not found, ini fungsinya untuk kalau invalid dia dilempar ke exception dengan pesan yang jelas. Jadi mainnya ini akan menangkap dan juga menampilkan pesan ini tanpa adanya crash. Kemudian ada return, return ini fungsinya untuk kalau valid item ini bakal mengambil indeks dengan 1 karena internal array list itu 0 ya. Kemudian public void simpan ke file. Nah ini tuh fungsinya untuk sebagai metode simpan daftar menu ke file text, lempar si exceptionnya ke caller, jadi terjadi masalah di input outputnya. Kemudian ada try buffer writer, ini fungsinya untuk supaya writernya itu auto close ya. Terus ada perulangan juga, di sini menggunakan perulangan for. Kemudian bw line, ini fungsinya untuk mengganti baris setiap itemnya. Kemudian ada penutupnya. Kemudian di sini juga ada public void muat dari file apabila nanti metodenya itu baca file menu dan juga reconstruct objek ke daftar menu. Ada daftar menu clear ya, apabila nanti jadi dikosongkan lagi daftar sebelumnya supaya loadingnya itu agak fresh ya. Kemudian ada file new menu, ini merupakan looping baca baris per baris sampai habis. Jadi kalau formatnya kurang lengkap dia nge-skip baris biar file korupnya nggak bikin programnya jadi crash. Kemudian ambil kategori dengan nama Unescape untuk balikan jadi gitu. Kemudian ada baris menunjukkan makanan buat objek makanan dengan jenis tambahannya ya. Terus sama untuk minumannya juga seperti else if ini ya. Kemudian ada private string Unescape string, ini fungsinya untuk mendefinisikan exception custom sebagai inner class. Ini dipakai saat user nanti pilih nomor yang nggak ada supaya kita bisa kasih pesan yang rapi. Kemudian ada penutupnya seperti itu. Nah kita lanjut ke langsung saja kita lanjut ke kelas pesanan. Di bagian kelas pesanan ini masih sama, ada import Java input output, ada juga Java util ya. Ini tuh fungsinya sebagai input utilitas input output dan juga collectionnya. Ada public class pesanan, ada private array list, ini fungsinya untuk sebagai list item yang dipesan urutannya sesuai dengan penambahan. Ada private date atau waktunya ya, jadi ada objek untuk pesanan dibuatnya, ada timestamp-nya. Jadi ketika struknya dicetak itu ada nampilkan waktu. Kemudian ada public void tambah pesanan. Nah ini tuh fungsinya untuk tambah satu item ke pesanan, dia memakai kuantitas ya. Ada public array list, kemudian ada juga public double hitung total. Ini merupakan fungsi untuk metode inti untuk menghitung total yang harus dibayar. Ada juga double subtotal, ini merupakan jumlah harga yang item biasa. Kemudian ada total diskon persen. Nah diskon persen ini fungsinya untuk menjumlahkan semua persen diskon. Ada perulangan for ya, for ini fungsinya untuk logika kalau item tipenya diskon ambil persen dan juga jumlahkan, selain itu tambahkan harga ke subtotal. Kemudian ada fungsi if, ini fungsinya untuk membatasi diskon maksimalnya itu 100% supaya total itu nggak jadi negatif. Seperti itu. Ada public string buat struct, ini fungsinya untuk membuat string struct yang rapi untuk ditampilkan dan juga disimpan. Ada memulai struct dengan header dan juga waktu. Nah di sini ada struct pesanan ya. Terus ada string builder. Nah, string builder ini fungsinya untuk memulai struct dengan header dan juga waktu. Ada integer i ya, ini fungsinya untuk menambahkan baris per item seperti nomor, nama, dan juga harga. Ada double subtotal, ini fungsinya untuk hitung lagi subtotalnya. Ada sb append string format, ini fungsinya untuk menambahkan ringkasan subtotal, diskon, total bayar, dan juga tutup struct ya. Kemudian ada public string simpan struct ke file. Nah ini tuh fungsinya untuk sebagai metode simpan struct ke filenya gitu. Jadi kembalikan ke path file yang dibuat gitu. Jadi buat folder yang namanya struct kalau belum ada. Kemudian nama file pakai timestamp agar unik ya. Tulis juga isi structnya ke file auto close di akhir. Kemudian lokasi filenya itu agar program bisa ditampilkan ke user. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada kelas main.java. Pada kelas main.java ini terdiri dari beberapa inisialisasi loop utama, tiap opsi, helper, dan juga penanganan error ya. Di sini ada inisialisasi juga startupnya. Jadi pada saat import Java util ini sebagai input scanner, list, dan juga input outputnya. Kemudian ada public class
main sebagai fungsi kelas utama program yang mengget semua fungsi ya. Ada private, static, final. Ini fungsinya untuk konstanta nama file dan juga foldernya. Langsung saja kita ke loop utamanya. Di sini ada boolean running. Kemudian di sini ada pakai switch case ya, dari 1 sampai 4. Itu fungsinya jika user pilih 1 maka panggil fungsi tambah item menu, dan juga selanjutnya seperti itu. Lanjut saja kita ke menu simpan file. Ini fungsinya untuk memuat ulang ya. Jadi ketika gagal memuat menu maka akan muncul teks gagal memuat menu, jika tidak keluar terima kasih gitu kan, pilihan tidak valid, masukkan 1 sampai 6. Kemudian di sini ada metode print utama. Ini fungsinya sebagai yang menampilkan opsi ke layar saat ini merupakan tampilan utama yang audiens lihat ya, ada tampilan menu apa saja gitu kan. Ada juga metode tambah item menu. Ini fungsinya untuk menambah menu, dipisah supaya mainnya lebih rapi ya di sini saya. Kemudian ada juga terima pesanan. Di sini fungsinya untuk membuat objek pesanan baru untuk satu transaksi lalu masuk ke looping sebagai penambahan item. Kemudian yang terakhir ada sebagai input double prompt-nya. Di sini fungsinya untuk membantu yang terus meminta input sampai user memasukkan angka yang valid. Jadi mencegah program crash karena parsing angka gitu. Saat yang mempresentasikan saya menunjukkan melakukan validasi inputnya. Langsung saja ketika menginputkan maka akan muncul input tidak valid. Masukkan angka misalnya 15.000 atau 15.5 gitu. Langsung saja kita run ya untuk programnya. Nah, di sini sudah menampilkan program pertama kali di run ya. Ini merupakan program utama saya. Jadi di sini itu pengguna bisa memilih aktivitas seperti tambah item baru, tambah menu restoran, menerima pesanan, kemudian simpan daftar ke menu file, muat daftar menu dari file, kemudian keluar. Nah, di sini saya langsung coba saja. Oh ya, untuk penjelasan menu dimuat dari file itu jika ada ya. Jadi ketika program dijalankan, ia bakal otomatis mencoba membaca daftar menu dari file menu .txt. Kalau file ada, menu lama bakal langsung dimuat. Kalau tidak ada, program tetap berjalan dengan menu kosong. Seperti itu. Langsung saja saya contohkan memilih menu, tambahkan item menu yaitu nomor 1. Nah, di sini saya disuruh pilih jenis itemnya, ada makanan, minuman, dan juga diskon. Bakal saya tambahkan terlebih dahulu semuanya untuk item seperti makanan, minuman, dan juga diskonnya. Di sini saya percepat agar durasinya cukup ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan jenis item makanan, nasi kebuli 20.000, makanan sudah ditambahkan, kemudian juga saya menambahkan minuman yaitu es teh manis dengan harga 30.000. Jadi minuman ditambahkan, kemudian saya juga menambahkan diskon dengan nama buy one get one di sini dengan harga dasarnya itu 10.000. Untuk diskonannya itu adalah 10% gitu. Jadi langsung di sini sudah muncul diskon ditambahkan. Nah, ya, kemudian saya pilih manajemen restoran yang kedua yaitu tampilkan menu restoran. Saya pilih nomor 2. Kemudian di sini sudah terlihat ya daftar menunya. Di sini ada menu makanan, minuman, dan juga diskonnya. Di sini ada buy one get one ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan 1 nasi goreng, nasi kebuli ya, es teh manis gitu. Terus kemudian kita pilih nomor 3 untuk terima pesanan dari pelanggan. Nah, di sini masukkan nomor item untuk ditambahkan ke pesanan atau klik down untuk selesai. Misalnya saya tambahkan makanan itu di nomor 1. Nah, nasi goreng ditambahkan ke pesanan, kemudian saya pesan lagi 2 untuk nasi kebuli, kemudian saya tambahkan lagi untuk minuman 3 dan juga 4. Nah, saya sudah memesan ya, kemudian saya masukkan down untuk selesai mesan. Nah, maka di sini muncul struk pesanan dan juga waktunya. Jadi waktunya hari Minggu 30 November, jamnya berapa? Tahun 2025. Di sini ada nasi goreng, nasi kebuli, es teh manis, buy one get one. Ada subtotalnya. Jadi subtotalnya itu ada 80.000. Kemudian diskon totalnya itu 10%. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 72.000 seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan untuk struk disimpan ke saya user di sini. Kalau bisa dilihat ya, itu nah, di sini sudah muncul struknya ya. Di sini nama file struknya itu belakangnya 49. Coba kita lihat. Nah, di sini muncul struk pemesanan, waktu pemesanannya berapa. Dia bentuknya adalah txt seperti itu. Nah, kemudian di sini saya coba untuk menu yang selanjutnya yaitu simpan daftar menu ke file ya. Nah, maka langsung menu ini disimpan ke file menu.txt. Nah, kita bisa lihat di bagian menu di sini ada yang namanya yang sudah kita tambahkan tadi ya, muncul menunya seperti itu. Nah, kemudian ada menu selanjutnya yaitu muat daftar menu dari file. Nih, kita coba nomor 5. Nah, menu dimuat dari file menu .txt. Coba kita tampilkan ya, 2
Nah, maka di sini akan muncul daftar menunya seperti itu. Kemudian kita pilih 6 untuk keluar. Nah, ini program sudah berhasil keluar. Terima kasih. Itulah penjelasan dari program manajemen restoran yang saya buat. Program ini sudah memenuhi seluruh indikator, yaitu penggunaan abstraksi, inheritance, polymorphism, kemudian encapsulation, ada exception handling, struktur control, array list, dan juga operasi file. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.